Saluran listrik dihubungkan ke tiang melalui isolator. Yang mana sih itu isolator? Isolator itu yang dilingkari pada gambar berikut. Ada beberapa jenis isolator, yaitu ada tipe pin, tipe suspensi, lalu ada tipe strain, dan yang terakhir itu ada tipe shackle. Mulai dengan tipe pin insulator yang terpasang pada persilangan tiang, yaitu cross arm, dan di atasnya itu ada pole top pin yang berfungsi sebagai tempat pemasangan insulator tipe pin, dan diberi bedal timah pada badan isolator. Jika dilihat pada atas isolator, terdapat alur atau juga bisa disebut groove sebagai tempat kabel untuk disimpan dengan isolator. Untuk mengamankan saluran listrik, kita dapat mengikat kabel pada isolator menggunakan material yang sama dengan kabel saluran listrik. Tujuan dari penggunaan isolator ini yaitu untuk memblokade arus yang mengalir dari saluran transmisi ke tiang listrik. Oleh karena itu, bahan resistif listrik yang sangat tinggi perlu digunakan dalam pembuatan isolator ini. Beberapa bahan yang umum digunakan untuk isolator yaitu ada porselen, kaca, dan polimer. Apa itu electrical breakdown? Electrical breakdown adalah proses ketika tegangan tinggi diterapkan pada bahan isolator. Tiba-tiba bahan tersebut bertindak sebagai konduktor. Tegangan di mana isolator gagal memblok arus, ini disebut dengan breakdown voltage. Itu sebabnya untuk saluran listrik dengan tegangan berbeda menggunakan ukuran isolator yang berbeda juga. Untuk tegangan rendah digunakan satu bagian isolator, dan untuk tegangan tinggi digunakan dua bagian atau lebih, dan disemen menjadi satu. Semakin besar tegangan, maka ukuran isolator pun semakin besar. Di luar tegangan operasi 33.000 kV, isolator tipe pin menjadi terlalu besar dan menjadi tidak ekonomis. Jadi, isolator tipe pin digunakan hingga 33 kV. Electrical breakdown terbagi menjadi dua, yaitu sebagai flashover dan puncture. Pada flashover, terjadi busur listrik antara saluran listrik dan pin isolator melalui udara. Sedangkan pada puncture, busur melewati badan isolator. Oleh karena itu, jika isolator rusak karena puncture, maka isolator tersebut rusak secara permanen. Untuk menghindari kerusakan puncture, maka dapat menggunakan porselen dengan ketebalan yang cukup. Rasio puncture strength terhadap flashover voltage dikenal sebagai faktor keamanan atau safety factor. Nilai safety factor harus tinggi sehingga flashover terjadi sebelum puncture. Untuk isolator tipe pin, nilai faktor keamanannya sekitar 10. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di atas 33 kV kita tidak dapat menggunakan isolator tipe pin. Jadi untuk tegangan tinggi digunakan isolator jenis suspensi. Isolator jenis suspensi terdiri dari beberapa piringan isolator yang dibuka secara seri dengan sambungan logam yang berbentuk tali. Konduktor digantung pada ujung bawah tali, sedangkan ujung tali lainnya diikatkan pada lengan melintang dengan tiang. Setiap piringan dirancang untuk peringkat tegangan 11 kV. Jumlah piringan dalam satu seri tergantung pada tegangan operasi. Misalnya, jika pada tegangan 66 kV, maka akan digunakan 6 piringan secara seri. Dan jika salah satunya rusak, dapat diganti hanya dengan bagian yang rusak saja. Namun, pada saat saluran transmisi berubah arah, kita tidak dapat menggunakan isolator jenis suspensi. Dalam kasus ini, isolator jenis strain ataupun isolator jenis shackle digunakan. Untuk saluran tegangan tinggi dapat menggunakan jenis strain, dan untuk saluran tegangan rendah dapat menggunakan jenis shackle. Lalu pada jenis strain, piringan harus digunakan pada bidang vertikal. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.